Siang hari di penjara Florida, Amerika Serikat, terlihat agen CIA bernama Roy sedang menginterogasi seorang narapidana kasus pembunuhan. Roy mengatakan bahwa saat ini dia tak hanya menginterogasi tapi juga ingin menawarkan pekerjaan menjadi anggota regu elit bernama Sierra. Jika setuju, maka seluruh informasi pribadi tentang si narapidana akan dihapus dan dia akan dapat kode nama baru yaitu Sierra 6 atau anggota regu Sierra nomor 6. 18 tahun berlalu setelah belasan tahun menjalani latihan dan berkali-kali menyelesaikan misi demi misi. Kini Six telah menjadi agen elit yang sangat hebat. Malam itu dia sedang menjalankan misi di kota Bangkok, Thailand untuk membunuh agen mata-mata penjual data rahasia negara. Tak lama kemudian, agen CIA wanita bernama Miranda datang lalu memberitahu kalau eksekusi akan dilakukan di basement. Six pun pergi ke basement. Di sana sambil menyiapkan senjata, dia mendengar arahan langsung dari pimpinan tertinggi CIA bernama Mikhail. Tapi ketika target sudah di posisi, ada anak kecil di dekatnya. Karena takut anak itu terluka, Six memilih membatalkan tembakan dan menyerang dari dekat. Shit. Target sekarat. Dalam kondisi lemah, target berkata bahwa sebenarnya dia adalah mantan agen Sierra juga sama seperti Sierra 6, yaitu Sierra 4. Six hanya dimanfaatkan untuk membunuh semua mantan agen Sierra yang tahu rahasia kebusukan Mikhail, termasuk dia. Sebelum meninggal, Sierra 4 memberikan sebuah flash disk lalu mengatakan kalau flash disk itu berisi bukti-bukti seluruh kejahatan Mikhail selama ini. Sierra 4 memohon agar Six membongkar kejahatan tersebut ke publik. Six kemudian pergi dari sana. Karena tak ada kabar, dengan nada panik Mikhail menghubungi dan bertanya apakah tadi Sierra 4 mengatakan sesuatu atau memberikan benda mencurigakan pada Six. Jika iya, Six tak perlu tahu apa-apa. Yang harus dia lakukan hanyalah mengirimkan barang itu ke kantor CIA sekarang juga. Karena curiga, Six langsung menutup telepon lalu pergi ke warnet untuk memeriksa isi flash disk tersebut. Sayangnya semua file terkunci password. Six pun mengirim flash disk itu ke rumah mantan petinggi Sierra yang bisa meretas sistem keamanan untuk minta bantuan membuka passwordnya. Di kantor CIA, Mikhail terlihat murka. Ia kemudian menyuruh sekretarisnya bernama Susan untuk menghubungi dan memerintahkan anak buah kepercayaannya yang bernama Lloyd menangkap Six hidup atau mati. Keesokan paginya, Six dijemput orang suruhan Roy naik pesawat. Tapi ternyata orang itu justru menyerangnya. Six berhasil selamat.
Waktu bertanya pada Roy apa maksud semua ini, Roy menjawab bahwa dia terpaksa melakukannya karena sekarang dia dan keponakannya yang bernama Claire sedang disandra Lloyd. Mendengar itu, Six terdiam syok. Seketika dia teringat kejadian 2 tahun lalu saat pertama kali bertemu Claire. Keponakan Roy itu adalah anak yatim piatu, penderita penyakit jantung yang harus memakai alat pacu jantung agar bisa tetap bertahan hidup. Berhari-hari lamanya dia menjaga Claire hingga suatu malam saat Claire ingin tidur dan mulai memutar lagu kesukaannya, ada penyusup masuk. Semenjak kejadian itu, dia bertekad akan selalu melindungi Claire. Setelah selamat dari serangan di pesawat tadi, Six memilih naik kereta menuju kota Vienna, negara Austria. Di sana dia menemui rekannya yang bisa membuatkan paspor palsu. Tak hanya paspor, Six juga memintanya memeriksa nomor seri alat pacu jantung Claire untuk melacak keberadaannya sekarang. Sebelum paspor dicetak, Six harus difoto terlebih dahulu. Tapi mendadak lantai terbuka dan Six jatuh ke dalam jebakan. Dari atas, pengkhianat itu menunjukkan sebuah poster bertuliskan Six adalah buronan bernilai 50 juta dolar atau 741 miliar rupiah. Berjam-jam berlalu, di dalam sana Six berusaha membuat bom menggunakan barang-barang seadanya. Tak lama kemudian, setelah dapat laporan, Lloyd bersama pasukannya datang. Saat ingin melarikan diri, dari belakang Lloyd menodongkan pistol. Beruntung Miranda datang tepat waktu, lalu membius Lloyd kemudian membawa Six ke mobil. Sambil menyetir, Miranda cerita akibat kekacauan misi di kota Bangkok kemarin, Mikhail jadi menuduhnya bekerja sama dengan Six dan sekarang dia dinonaktifkan dari CIA. Demi membuktikan dia bukan pengkhianat, Miranda berencana membawa Six ke hadapan Mikhail dengan tangannya sendiri. Miranda lalu bertanya di mana benda mencurigakan pemberian Sierra 4 yang diminta Mikhail. Six menjawab dia sudah mengirim benda itu ke rumah mantan petinggi Sierra bernama Maggie. Jadi jika Miranda ingin mengambilnya, maka mereka harus pergi ke sana berdua. Di markas, anak buah Lloyd memberitahu setelah misi di Bangkok selesai, Six terekam kamera CCTV sedang mengirimkan paket berisi kalung flash disk ke alamat rumah Maggie. Mendengar kabar barusan, Lloyd tersenyum. Berjam-jam menempuh perjalanan panjang, Six bersama Miranda akhirnya sampai di rumah Maggie. Di sana dengan mudahnya, Maggie berhasil membuka password flash disk. Dan betapa kagetnya mereka ketika melihat isi file dalam flash disk tersebut adalah bukti-bukti kejahatan Mikhail yang selama ini telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk membentuk tim pembunuh bayaran lain selain tim Sierra. Berbeda dengan tim Sierra, tim bentukan Michael ini banyak membunuh orang-orang yang menjadi lawan politiknya. Sekarang Six mengerti kenapa Michael mati-matian ingin mengambil flash disk itu. Karena tak ingin Maggie ikut terkena masalah, Six pun pamit. Tapi sebelum sempat pergi, dari luar anak buah Lloyd menembaki rumah Maggie. Beruntung mereka bertiga masih selamat. Miranda lalu kabur lewat pintu depan, sementara Maggie menyuruh Six kabur lewat ruang bawah tanah. Setelah mereka berdua keluar, Maggie berusaha menahan anak buah Lloyd dengan meledakkan diri. Tak lama kemudian, polisi datang. Sialnya akibat ledakan barusan, Six terlempar dan jatuh tepat di hadapan para polisi.
Polisi pun membawa Six karena diduga sebagai teroris. Gara-gara melawan, polisi terpaksa memborgolnya di sebuah bangku taman sambil menunggu polisi khusus anti-teroris datang. Di markas, Lloyd yang juga menyaksikan semua kejadian barusan lalu mengirim lebih banyak pasukan untuk membunuh Six. Luna! Saat Six kabur naik kereta kota, para anak buah Lloyd pun ikut naik mengejarnya. Walaupun jumlahnya banyak, tapi mereka bukanlah tandingan agen elit seperti Six. Six dan Miranda berhasil lolos. Di markas, Lloyd mencoba menahan amarah setelah menyaksikan seluruh anak buahnya kalah. Susan di situ memarahi Lloyd karena terlalu berlebihan. Harusnya CIA menangkap Six secara diam-diam, bukan malah membuat kekacauan di publik seperti tadi. Lloyd yang frustasi pun menghubungi seorang pembunuh bayaran untuk merebut flash disk dari tangan Six bagaimanapun caranya. Di sisi lain, karena kini Miranda sudah tahu semua kebusukan Mikhail, ia memutuskan berpihak pada Six. Six lalu menunjukkan alat pacu jantung milik Claire untuk melacak lokasi Roy. Namun kode tersebut hanya bisa diakses lewat data rumah sakit. Jadi malamnya mereka berdua menyelinap masuk ke rumah sakit terdekat. Dari hasil pelacakan, terlihat posisi Claire dan Roy ada di markas Lloyd. Waktu mau pergi, pembunuh bayaran sewaan Lloyd datang menyerang mereka. Si pembunuh bayaran berhasil kabur merebut flash disknya. Akibat terluka sangat parah, Miranda membawa Six pergi mencari tempat aman untuk mengobati luka-lukanya. Di sana sambil mengobati luka, Six mulai menyusun rencana penyelamatan Roy dan Claire. Di markas, ketika mendapatkan flash disk dari si pembunuh bayaran, Lloyd tersenyum bangga. Namun Susan tak setuju dengan cara licik Lloyd yang melakukan segala cara, bahkan sampai menyandra gadis kecil lemah seperti Claire. Di tengah obrolan, tiba-tiba lampu mati, lalu dari luar terlihat ada helikopter jatuh, tertembak RPG. Semua orang pun memeriksa keluar. Ternyata Miranda lah yang menyerang. Saat Lloyd sadar ini cuma pengalih perhatian, dia terlambat. Six berhasil membawa kabur Claire dan Roy. Lloyd yang kesal lalu memerintahkan anak buahnya menutup semua jalan keluar. Sementara Miranda masih terus berusaha membombardir markas Lloyd dengan RPG. Selama kekacauan tadi, Lloyd tak sengaja menjatuhkan flash disknya dan si pembunuh bayaran mengambil kembali flash disk itu.
Waktu Miranda masuk, pembunuh bayaran langsung menghajarnya, tapi setelah Miranda kalah, pria tersebut justru malah memberikan flashdisknya pada Miranda sambil berkata, jika dari awal dia tahu Lloyd menyandra anak kecil, maka dia tak akan mau menerima misi ini. Di sisi lain, Six, Claire, serta Roy berusaha mencari jalan keluar lewat atap. Dari belakang, mendadak Lloyd muncul menembak Roy. Melihat Roy tertembak, Six bimbang. Satu sisi dia tak bisa meninggalkannya, tapi dia juga tak bisa melindungi Roy dan Claire bersamaan. Akhirnya dengan berat hati, Six memilih membawa Claire pergi. Ketika Lloyd ingin mengejar Six, Roy yang sekarat pun meledakkan bom untuk menghadangnya. Tapi sayang, Lloyd masih selamat. Stay down. Lagi-lagi Lloyd menyandra Claire lalu membawanya masuk ke dalam labirin menjauhi Six. Di tengah labirin, Six dan Lloyd kembali bertemu. Karena tak mungkin bisa kabur lagi, Lloyd menantang Six by one 1 versus 1 pakai tangan kosong. Setelah memastikan Claire aman, duel pun dimulai. Still getting used to it. Lloyd curang. Dia menyerang Six menggunakan pisau berkali-kali. Meski begitu, Lloyd tetaplah bukan tandingan agen elit seperti Six. Waktu sedikit lagi akan menang, tiba-tiba ada seseorang menembak Lloyd. Orang itu adalah Susan. Ia sudah muak dengan segala kelicikan Lloyd selama ini. Susan kemudian menawarkan sebuah kesepakatan pada Six. Dia berjanji akan menjamin keselamatan serta masa depan Claire, asalkan Six mau menyerahkan flashdisknya dan menganggap tak pernah bertemu Sierra 4. Tak hanya itu, karena para pimpinan CIA nanti pasti akan disidang untuk mempertanggungjawabkan semua kekacauan yang Lloyd buat. Jadi nanti Six harus membuat kesaksian palsu menjelaskan kalau Mikhail dan Susan tak terlibat dalam kasus ini. Mendengar tawaran tersebut, demi kebaikan Claire, Six memutuskan setuju. 2 minggu berlalu, Six terlihat masih dirawat di rumah sakit militer berpenjagaan sangat ketat. Six, Miranda, Mikhail, dan Susan juga dinyatakan bebas. Berkat cerita palsu karangan Susan, seluruh kekacauan yang terjadi sepenuhnya disalahkan ke Lloyd. Mikhail pun menghancurkan flashdisk berisi bukti-bukti kejahatannya. Itu berarti semua kejahatan Mikhail selamanya tak akan pernah bisa terbongkar. Dalam perjalanan menuju rumah sakit tempat Six ditahan, Susan memberitahu Mikhail kalau dia telah mengirim banyak sekali penjaga untuk menahan Claire sebagai jaminan agar Six tak melawan lagi. Namun saat sampai di lantai ruangan Six lalu lift terbuka, mereka berdua kaget melihat puluhan tentara penjaga sudah tergeletak dan Six berhasil kabur melepaskan borgolnya. Di suatu rumah, terlihat Claire masih sedih setiap kali mengingat Roy yang telah meninggal. Kini dia benar-benar sebatang kara. Ia juga tertekan dengan semua penjagaan ketat di sana. Hingga ketika masuk kamar, Claire bingung kenapa jendela kamar itu terbuka. Di meja, Claire melihat ada pemutar musik, kaset lagu kesukaannya, dan selembar surat bertuliskan, "Mainkanlah lagu ini sekencang-kencangnya." I am down, don't feel so sure, 'cause I can change my mind and be the bad guy. Not the first time you can
changed me.